Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan bersama saya Aulia. Inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama datang dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Lembaga Pengabdian Masyarakat atau LPM menggelar bimbingan teknis KKN tematik literasi periode Agustus tahun 2026 bagi seluruh dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa peserta KKN. Kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan semangat kolaborasi agar pelaksanaan KKN mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Universitas Swadaya Gunung Jati melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan bimbingan teknis KKN tematik literasi periode Agustus tahun 2026 pada Jumat 24 Juli 2026 di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa peserta KKN sebagai pembekalan sebelum melaksanakan pengabdian di masyarakat. Sebanyak 62 kelompok KKN selanjutnya akan melaksanakan pengabdian di berbagai wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau wilayah Ciayu Majakuning. Dengan membawa program yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, UKM KSR Palang Merah Indonesia, Unit Universitas Swadaya Gunung Jati, menggelar seminar nasional dalam rangka Gunung Jati Red Cross Competition Festival atau GRCC Fest 2026. Kegiatan ini mengusung tema One Movement, One Humanity in Action. Melalui tema ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap aksi kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana. UKM KSR PMI Unit Universitas Swadaya Gunung Jati menyelenggarakan seminar nasional pada Minggu 26 Juli 2026 di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati. Seminar ini merupakan rangkaian dari Gunung Jati Red Cross Competition Festival 2026 yang mengusung tema One Movement, One Humanity in Action. Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yaitu Gilang Maulidian Saputra, STRMB dari PMI Kota Cirebon, yang membahas mitigasi bencana, serta Rahmat Widodo SM, founder dari PMR, yang menyampaikan materi mengenai pertolongan pertama. Melalui seminar ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian untuk berperan aktif dalam aksi nyata kemanusiaan. Berita selanjutnya, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati menggelar musyawarah besar atau MUBES IKA UGJ tahun 2026 sebagai momentum mempererat silaturahmi lintas angkatan sekaligus mempererat peran alumni bagi kemajuan alma mater. Kegiatan ini menjadi forum regenerasi kepengurusan IKA UGJ yang diharapkan mampu memperkuat sinergi alumni dalam mendukung perkembangan Universitas Swadaya Gunung Jati. Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati berlangsung pada Sabtu 1 Agustus 2026 di Auditorium Kampus 1 UGJ. Kegiatan ini mempertemukan alumni dari berbagai fakultas dan angkatan sebagai wadah mempererat silaturahmi serta mengevaluasi kepengurusan sebelumnya. Selain menjadi forum pemilihan kepengurusan baru secara demokratis, MUBES IKA UGJ juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar alumni dalam mendukung berbagai program kampus, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi pengembangan Universitas Swadaya Gunung Jati dan masyarakat. Informasi berikutnya datang dari BMKG, memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai sektor untuk mulai mengantisipasi dampak musim kemarau melalui pengelolaan sumber daya air.
pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kondisi kesehatan masyarakat. BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Kondisi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal. Seiring adanya peluang fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga penurunan kualitas udara. Selain itu, pemerintah daerah dan berbagai sektor diharapkan memperkuat langkah mitigasi guna meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, seorang pria berinisial KD yang diduga mencuri ayam aduan di Kabupaten Tabanan, Bali, telah meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah warga. Peristiwa ini menuai perhatian publik dan menjadi pengingat bahwa setiap dugaan tindak pidana seharusnya diselesaikan melalui proses hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Seorang pria berinisial KD telah meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Jumat 24 Juli 2026. Korban diduga tertangkap tangan saat hendak mencuri ayam aduan milik warga. Kepolisian menyebut amarah warga dipicu oleh maraknya kasus kehilangan ayam di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak keluarga berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Aparat kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berita selanjutnya datang dari seorang petugas Satuan Pengaman atau Satpam Waduk Jatiluhur ditemukan telah meninggal dunia di kawasan Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan kedua tangan terborgol sehingga kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Polisi telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa jumlah saksi untuk mengungkapkan penyebab kematian serta menelusuri dugaan keterkaitan dengan aksi vandalisme yang sempat ditegur oleh korban. Seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur bernama Sumarna ditemukan telah meninggal dunia di tepian danau kawasan Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta pada Jumat 24 Juli 2026. Korban ditemukan masih mengenakan seragam dinas dengan kedua tangan terborgol ke belakang setelah sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat menjalankan tugas piket malam. Kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah barang bukti, serta memeriksa beberapa saksi. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dan mendalami dugaan keterkaitan peristiwa tersebut dengan aksi vandalisme yang sebelumnya sempat ditegur oleh korban. Beralih ke informasi selanjutnya, perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT dan pengemudi Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, berakhir damai melalui proses mediasi. Meski demikian, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat tetap berlanjut. Pengemudi Toyota Alphard diketahui telah mengakui kesalahannya, sementara kepolisian memastikan pemeriksaan etik dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT Victor Hareva dengan pengemudi Toyota Alphard diselesaikan melalui mediasi yang berlangsung di Polsek Metro Menteng pada Jumat 24 Juli 2026. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan saling memaafkan. Dalam proses mediasi,
Pengemudi mengakui kesalahan atas tindakan intimidasi yang dilakukan dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban. Meski telah tercapai kesepakatan damai, kepolisian menegaskan bahwa proses pemeriksaan etik terhadap anggota yang terlibat serta penindakan atas pelanggaran lalu lintas tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Beralih ke informasi nasional, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan publik setelah memasang pagar setinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter di area sekitar mal. Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia atau APPBI menegaskan pemasangan pagar merupakan kebijakan masing-masing pengelola mal dan bertujuan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pusat perbelanjaan. Sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya memasang pagar dengan tinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter. Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI menjelaskan bahwa pemasangan pagar bukan merupakan kebijakan baru maupun instruksi dari asosiasi, melainkan keputusan masing-masing pengelola pusat perbelanjaan. APPBI menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keamanan dan ketertiban, terutama bagi mal yang berada di kawasan yang kerap menjadi lokasi atau jalur aksi demonstrasi. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan tidak ada permasalahan serius terkait pemasangan pagar dan menyatakan kondisi pusat perbelanjaan di Indonesia tetap kondusif. Baik pemirsa, demikian rangkaian informasi yang telah kami sajikan dalam Lensa Informasi Newsweek kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap ikuti Lensa Informasi Newsweek untuk mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya. Saya Aulia beserta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.